Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, ini saya lagi nampung air ya teman-teman, dikarenakan di tempat saya mau mati air selama 3 hari. Jadi saya sudah nyiapin air ya, saya tampung sebanyak mungkin sampai ember terkecil pun aku isi, baskom kecil pun aku isi. Lucu banget ya teman-teman. Untungnya majikan pada kerja, jadi mereka itu di tempat kerjanya mereka mandi, pulang ke rumah sudah bersih gitu ya. Namanya air itu sangat-sangat penting banget ya teman-teman. Seperti ini ya, di dapur pun saya isi ini untuk nyuci piring dan untuk menyuci sayuran dan buah. Ini keperluan untuk di dapur ya airnya, kalau kurang nanti beli. Dan di sini kamar nenek dan kamar aku sudah bersih seperti biasa ya teman-teman. Sudah tidak aneh dengan vlog-vlog sebelumnya juga. Kamar saya dan nenek itu di ruangan terbuka ya, di bawah tangga. Kita langsung ke ruang utama rumah nenek. Lihat nenek lagi bersolek atau lagi dandan ya. Nenek tampak cantik sekali dan segar. Dan ini si Koko teman-teman, aku ikat supaya tidak kabur. Ini ruangan utama yang biasa saya duduk sama nenek ya, sudah bersih. Dirapi-rapihin juga, nggak bakalan rapih karena di sini ada barang cucunya nenek yang kuliah ya. Ini barang-barangnya di sini itu kalau dirapihin berantakan lagi seperti ini ya teman-teman. Jadi akunya capek, jadi nggak perlu dirapi-rapihin banget lah, namanya juga rumah nenek dan majikan tidak pernah komplain ya. Seperti ini nih termasuk rapih ya teman-teman. Nenek masih bersolek. Nenek itu suka bersolek, suka dandan, intinya masih jiwanya masih muda ya teman-teman. Yang penting sehat selalu, amin. Dan sekarang aku lanjut mau buang sampah seperti biasa. Sebelum lanjut aktivitas keluar, aku buang sampah dulu bersama warga di Taiwan ya teman-teman, karena buang sampahnya itu pagi. Nah, di depan saya juga ada tetangga, nanti di sana juga bakalan ketemu dengan tetangga yang banyak. Nah, ini adalah saudaranya nenek. Orang ini lucu banget teman-teman. Simak terus videonya ya sampai selesai. Terima kasih. Kita mau buang sampah. 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 Tuh在那边吗？这边对对，这样，让我看到了是。哇，这是公的爱是迄。Kita mau aktivitas teman-teman.
seperti biasa saya mau ke rumah sakit ya. Ini cuma periksa aja, mau cek urin, periksa darah gitu ya, karena nenek udah mulai rada kurang enak perutnya ya, lambungnya ya. Jadi kita periksa, nanti sore terapinya ya. Teman-teman, selamat aktivitas, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menyambut bulan puasa ya. Bila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan ya, dalam kata-kata atau membuat konten saya kurang baik, mohon dimaafkan ya teman-teman. Selamat menyambut bulan puasa Ramadan Karim teman-teman. Semoga puasanya berkah ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Aku aktivitas dulu. teman-teman, kita udah ngambil obat si nenek ya dan pulang.
dokternya bilang kalau nenek periksanya sore sekalian sama terapi ya. Jadi saya habis ngambil obat pulang dulu, nanti sore terapi sambil periksa nenek gitu ya. Dan nenek nggak bisa ditinggal di rumah sendirian ya teman-teman, jadi harus selalu saya bawa kemana-mana ya. Selamat aktivitas buat teman-teman semuanya. Ini perjalanan pulang dari rumah sakit. Rumah sakit arahnya di belakang sana ya teman-teman. Kita jalan dulu ya. Bagus sekali bunganya. Kita udah sampai rumah teman-teman ya, ini dan saya itu keluar lupa nggak bawa kunci rumah teman-teman. Wah waktu mau masuk tuh lupa nggak bawa kunci rumah. Terus untungnya majikan saya kerjanya tuh pabriknya tuh deket dari rumah saya gitu ya, jadi saya ngambil kunci dulu sama nenek ke pabriknya majikan saya gitu, dan alhamdulillah saya bisa masuk rumah. Nggak tahu kenapa ya hari ini sampai lupa bawa kunci ya. Ini dia kuncinya, saya lupa banget, biasanya sudah saya siapin, nggak tahu ada apa ya di otak saya, tiba-tiba saya lupa nggak bawa kunci. Alhamdulillah sih ada majikan pabriknya dekat dari rumah saya, jadi saya pergi ke sana untuk mengambil kunci gitu ya teman-teman. Dan neneknya sudah saya mandiin ya, nih tuh neneknya sudah cantik, sudah mandi, tinggal makan dan tidur aja ya. Neneknya sudah cantik teman-teman ya. Karena hari ini nggak ada air, jadi ini nanti terapi jam 3 ya jam 2 dijemput mobil. Jadi pagi ini saya cuma ngambil obat nenek sama periksa. Tadinya sih mau diperiksa semua ya, mau dicek semuanya, darah, terus cek darah, cek urin, pokoknya cek segala-gala. Nah, dokternya bilang dokter yang untuk terapian itu katanya nanti sore, jadi nenek periksanya nanti sore aja sekalian terapi gitu. Jadi saya cuma ngambil obat aja, terus sebentar ke pasar gitu ya. Kebetulan juga rumah sakitnya itu jalannya itu melewati pasar, jadi kita nerobos ke pasar dan beli jambu ya, beli pisang gitu. Sekarang udah di rumah lagi, kita kasih nenek makan, terus kita tidur ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti Hati Muhammad. Assalamualaikum. Teman-teman, neneknya lagi makan bolu, dia kepingin makan bolu, dan nenek habis dimandiin tuh katanya kedinginan, jadi saya pakein jaket lagi ya. Sekarang dia lagi makan bolu dulu, sementara saya mau buka barang yang saya beli tadi di pasar ya. Halo teman-teman, saya juga udah mandi ya, karena nanti sore mati airnya ya. Ini saya habis dari rumah sakit dan pulangnya saya lupa nggak bawa kunci ya teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya yang seperti saya bawa nenek keluar di rumah nggak ada orang, jangan lupa dengan kunci ya, kunci rumah. Saya ini udah bertahun-tahun di sini, baru kali ini saya lupa dengan kunci rumah. Dan kebetulan majikan saya itu kerja di pabrik dan pabriknya dekat dari rumah sini, jadi saya bisa ke sana mengambil kunci. Ya Allah, deg-degan ya teman-teman. Sekarang kita bongkar barang-barang yang saya beli tadi di pasar ya. Tadi saya dari pasar itu beli jambu gitu. Nih dari pasar nih saya beli jambu ya. Nih saya beli jambu teman-teman, ini jambu kristal ya. Jambu kristal. Saya beli jambu. Susah banget. Jambu kita bongkar. Saya beli jambu, ini jambunya 4 biji ya,
Ini ya, saya habis beli jambu tadi dari pasar ya, mampir beli jambu, segar-segar banget ini jambu kristal ya. Beli jambu, terus beli pisang ya. Nenek mau pisang katanya. Ini pisang ya. Saya beli pisang dan saya ke pintu tas biasa wanita ya. Ini tas harganya 100 teman-teman. Ininya buat HP. Yang di depan sini buat HP ya, dan yang di sampingnya ini buat naruh uang gitu. Jadi praktis banget ya teman-teman, praktis banget ya. Ini buat di sini buat uang, di sini buat naruh uang ya, KTP gitu kalau pergi. Dan di sini kan ada sletingnya, jadi aman ya. Dan ini buat naruh HP ya, enak banget ya, kecil. Buat kalau pergi-pergi ke mana itu nggak ribet. Jadi HP, uang sama KTP bisa ditaruh di sini ya, praktis ya. Ya begitulah kalau perempuan ke pasar ya. Dan ininya talinya ya, tali selempangnya. Ini talinya buat tas. Ih, cantik banget teman-teman. Kalau wanita tuh lihat barang-barang tuh gimana gitu ya. Ini tas murah banget, 100 NT. 100 NT teman-teman nih. Jadi kalau pergi-pergi itu nggak usah bawa kresek, karena saya suka bawa kresek. Nah sekarang punya tas kecil begini kan enak ya teman-teman, praktis. Tuh begini kan, begini tuh sambil dorong nenek kan. Jadi saya di sini saya naruh HP ya, di sini saya bisa naruh uang, di sini saya bisa naruh uang buat jajan gitu. Jadi praktis kan gini tuh kan. Kalau di kantong celana tuh kadang ngambilnya susah ya, kalau begini tuh enak, praktis. 100 NT teman-teman, murah meriah ya. Tas 100 NT. Dan ini obat yang tadi saya ke rumah sakit itu ya. Ini obatnya nenek. Wow, amburadul. Ini obat nenek, ini obat lambung ya teman-teman. Jadi nenek itu lambungnya bermasalah. Jadi saya punya resinya ya untuk mengambil obat gitu. Biasanya saya sambil terapi ya teman-teman, cuma ini terapinya sore dan saya buru-buru ngambil obat pagi soalnya gak ada obat buat nenek gitu ya, karena semalam nenek udah kayak mau muntah gitu ya. Makanya hari ini tuh ada periksaan nenek ya. Nenek harus periksa dari mulai cek darah, cek urinnya gitu ya, terus nanti dimasukin selang ke mulutnya itu. Itu apa namanya teman-teman? Silahkan tulis di komentar ya. Sebenarnya kasihan banget nenek ya, sudah tua gitu ya. Ini obat nenek ya, ini obatnya kapsul. Dan di sini ada tablet, di sini juga ada tablet ya. Ini untuk 2 minggu ya teman-teman. Seperti ini teman-teman ya kegiatan saya. Buat teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel Yati Muhammad, aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Nah buat teman-teman, apa sebabnya saya lama nggak membuat konten dan saya telat berkunjung sama teman-teman, dikarenakan ada suatu kegiatan lah sama majikan ya teman-teman. Saya bolak-balik ke kuil. Ya seperti biasa ya, saya bolak-balik ke kuil, tapi ini acaranya beda dari yang biasanya. Biasanya kan cuma Sabtu Minggu saya ke acara ke kuil, neneknya tuh dimandiin, didoain gitu ya. Ini enggak, jadi nonstop dari hari Senin sampai hari Minggu acaranya ke kuil. Terus ada acara makan-makan, entah apa lagi gitu ya. Dan saya suka bilang sama teman-temannya, kalau saya ke kuil sama majikan saya nggak bisa bikin video gitu ya, fokus sama nenek ya. Daripada dikomplain ya teman-teman, kita fokus bekerja aja ya. Masalah bikin video, masalah bikin konten lain waktu saja. Dan saya diperbolehkan sama majikan membuat konten ya. Tapi kalau saya sedang bekerja, majikan saya bilang tolong fokus sama nenek aja, karena saya mendorong kursi roda, takutnya nyangkut atau saya nabrak apa gitu. Bukan majikan rewel, enggak rewel majikan ya. Dan majikan bilang sama saya waktunya makan ya makan. Pokoknya intinya majikan memperbolehkan saya membuat konten, memperbolehkan saya membuat video. Cuma di saat mendorong nenek diusahakan jangan membuat video, karena bahaya. Takut neneknya itu, takut kursi rodanya itu kesandung, takut sayanya dorongnya nabrak-nabrak,
nggak lihat lubang nanti ketabrak lubangnya, nah akhirnya kita berdua celaka gitu. Itu yang dikepinginin sama majikan ya, bahwa saya harus berhati-hati di dalam membuat konten dan bekerja. Jadi harus membagi-bagi waktunya ya. Kalau kamu bisa membuat konten sambil mendorong nenek, ya harus lihat-lihat situasi dulu, bagaimana situasinya, aman enggak, jalannya aman enggak gitu. Jadi kalau sambil jalan di jalan raya ya diusahakan jangan gitu. Makanya saya takut teman-teman ya. Jadi bikin konten itu dimana ada waktu dan saya merasa nyaman membuat konten sambil dorong nenek, ya saya bikin konten. Kalau enggak ya saya enggak gitu ya, fokus kerja aja. Intinya saya selalu bikin teman-teman ya, walaupun tidak semuanya, saya tetap bergabung sama teman-teman ya. Selamat aktivitas teman-teman. Oh ya teman-teman, insya Allah beberapa hari lagi ya, tinggal 2 hari lagi ya Ramadan datang. Dan saya ucapkan kepada teman-teman, mohon maaf lahir dan batin bila saya ada berkomentar kurang baik, kurang sopan, atau saya ngatain teman-teman, ya insya Allah sih enggak ya teman-teman. Jadi mohon dimaafkan. Nah buat teman-teman semuanya yang jadi YouTuber atau yang jadi penontonnya saya ucapin selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan puasanya lancar 1 bulan penuh ya teman-teman. Oh ya jangan lupa habis puasa nanti ada Syawal, puasa Syawal. Semoga teman-teman bisa melaksanakannya. Banyak-banyak terima kasih teman-teman. Ramadan Karim, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.